juara Olimpiade, Eliud Kipchoge, memberikan pernyataan yang menggembirakan untuk MU setelah menyaksikan semua pemain dalam latihan. Kipchoge menghabiskan beberapa waktu di Manchester United sebagai tamu dari Sir Jim Ratcliffe. Juara maraton Olimpiade 2 kali diundang untuk menonton latihan Manchester United di Carrington. Ide di balik kunjungan tersebut, yang dilakukan setelah Olimpiade Paris musim panas lalu, adalah agar para pemain mendapatkan inspirasi dari pelari maraton terhebat sepanjang masa. Ineos juga mensponsori tim lari NN milik Kipchoge, yang seharusnya memberi Anda gambaran yang lebih baik tentang bagaimana kunjungan itu terjadi. Kipchoge mengungkapkan bahwa ia diminta untuk datang dan berbagi keahliannya dengan para pemain dan staf United. Pelari yang disegani itu juga menjagokan United untuk tampil gemilang musim depan. Ia mengaku menyaksikan semua pemain dalam latihan, jadi ia bisa melihat bagaimana hasilnya. Eliud senang pemain MU mempelajarinya perlahan-lahan. Ia yakin skuad MU akan segera mencapai level yang diharapkan. Dan yakin Manchester United akan tampil gemilang musim depan. Hubungan antara Kipchoge dan Ratcliffe dimulai sejak 2019. Kipchoge bekerja sama dengan Ineos saat ia menjadi orang pertama yang berlari maraton kurang dari 2 jam di Wina, meskipun itu tidak tercatat sebagai rekor dunia karena tidak dilakukan dalam kondisi balapan. Para penggemar United berharap antusiasme Ratcliffe dapat membawa kembali masa-masa kejayaan ke Old Trafford. Manchester United dikabarkan menjadi salah satu dari sejumlah klub, baik di Inggris maupun luar negeri, yang tertarik meminang gelandang Manchester City, James McAtee, pada musim panas ini. Setan merah terus dikaitkan dengan sejumlah gelandang termasuk Ederson, Atalanta, Xavi Simons, RB Leipzig, Morgan Rogers, Aston Villa, Adam Wharton, Crystal Palace, Eberechi S, Crystal Palace, Jobe Bellingham, Sunderland, dan Chris Rick, Sunderland, hanya untuk menyebutkan beberapa nama. Kini, The Telegraph mengungkapkan bahwa United tengah memantau McAtee dari City. Nottingham Forest dan Bayer Leverkusen telah mengontraknya jika mereka kehilangan Morgan Gibbs-White dan Florian Wirtz. City telah mengidentifikasi Gibbs-White dan Wirtz sebagai 2 target utama mereka untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang hengkang. James Ducker mencatat bahwa AC Milan dan Newcastle adalah klub lain yang memantau McAtee, yang sangat ingin mendapatkan menit bermain reguler di tim utama. Pemain internasional Inggris berusia 22 tahun itu menjadi starter dalam kemenangan 2-1 City atas Aston Villa pada Selasa malam, tetapi itu baru menjadi starter keduanya di Liga Primer musim ini. Ia telah tampil 24 kali di semua kompetisi, mencetak 7 gol yang mengesankan dalam periode tersebut. Leverkusen mencoba meminjam McAtee pada bulan Januari dengan opsi mempermanenkan kontraknya seharga 25 juta pound, tetapi City tidak tertarik untuk melepaskannya saat itu. Apakah United akan bertindak atas minat mereka terhadap talenta kelahiran Salford itu masih harus dilihat. Yang tampaknya akan lebih menarik adalah bagaimana City akan menanggapi pendekatan dari rival sekota mereka. Pemain muda berbakat Prancis, Enzo Cannabich, dikabarkan telah setuju untuk bergabung dengan Manchester United musim panas ini, setelah kontraknya di Le Havre berakhir. Striker berusia 18 tahun itu merupakan prospek yang sangat menjanjikan, tetapi memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya di klub Normandi tersebut. Awal minggu ini, Mail Sport melaporkan bahwa pembicaraan antara Cannabich dan klub Old Trafford terus berlanjut. Dan sekarang, menurut Le Parisien, sang pemain dan keluarganya telah membuat keputusan untuk pindah ke United. Le Havre telah lama berharap bahwa ia akan memperpanjang kontraknya. Namun,
Putra legenda Kamerun Andre Kanabi kini diperkirakan akan pindah ke Liga Premier. Laporan tersebut mengklaim bahwa ia telah diberikan rencana yang jelas untuk berkembang, tetapi akan menghabiskan musim pertama dengan status pinjaman di Lausanne Sport, klub lain milik Ineos di Swiss. Penyerang kelahiran Paris tersebut belum pernah tampil untuk tim senior di Ligue 1. Tetapi telah mencetak 8 gol dalam 14 pertandingan di kompetisi Championat Nasional U19. Selain Enzo, United juga sedang mencari penyerang yang dapat meningkatkan performa tim dalam waktu dekat, dengan Ruben Amorim semakin dekat dengan kesepakatan untuk Matheus Cunha dari Wolves. United perlu mengaktifkan klausul pelepasan pemain Brasil itu senilai 62,5 juta pound, tetapi berharap dapat mencapai kesepakatan bulan depan. Amorim tidak merahasiakan kekagumannya terhadap Cunha, memuji keserbabisaannya dan hasil golnya. Dia terlihat mengobrol dengan Cunha setelah United dan Wolves bertemu di Molineux, dan sekali lagi di lorong di Old Trafford pada hari Minggu. Menurut David Ornstein, Manchester United fokus mengamankan kesepakatan untuk striker Ipswich Town, Liam Delap, dan penyerang Wolves, Matheus Cunha, menjelang bursa transfer musim panas. Sumber-sumber mengindikasikan klub ingin menyelesaikan kedua transfer lebih awal, yang menandakan bahwa penjualan pemain saat ini mungkin tidak diperlukan untuk memfasilitasi kepindahan. Gebrakan awal Man United untuk kedua pemain tersebut menunjukkan bahwa pejabat klub yakin dengan kemampuan mereka untuk mendatangkan bala bantuan tanpa perlu menjual anggota skuad yang ada terlebih dahulu. Kabar yang tentunya sangat diharapkan oleh penggemar MU. Harry Maguire telah berubah dari kambing hitam penggemar menjadi pahlawan di Manchester United. Dulu Harry Maguire pernah menerima cercaan berlebihan atas penampilannya, terutama saat ia menjadi kapten Manchester United, tetapi masa-masa itu sudah lama berlalu. Semuanya berubah setelah Erik ten Hag mencopot Maguire dari jabatan kapten pada Juli 2023, ban kapten diserahkan kepada Bruno Fernandes, yang telah mengambil alih tanggung jawab sebagai pemain paling berharga di tim. Jasa Ten Hag membuat Maguire tetap bersikap profesional. Dia terus meningkatkan penampilannya, yang kemudian secara dramatis meningkatkan pertahanan United. Sejak penunjukan Ruben Amorim, pelatih kepala United tersebut telah terbukti mengagumi Maguire dan menyadari kemampuannya dalam bertahan dan menyerang. Maguire menjadi pahlawan saat United bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Lyon 5-4 di perempat final Liga Eropa, mencetak gol kemenangan pada menit ke-121 di Old Trafford. Itu adalah salah satu momen individu terhebat dalam karir Maguire, dan akan dikenang selama United terus memenangkan kompetisi tersebut. Dulu, anggapan bahwa Maguire adalah panutan pasti akan ditertawakan oleh banyak orang. Sekarang, hal itu tidak berlaku lagi. Pemain internasional Inggris itu menunjukkan kepemimpinannya kepada para pemain muda yang tampil gemilang di United. Maguire memiliki pengaruh besar di dalam dan luar lapangan, terutama dengan pendekatannya yang disukai untuk merangkul para calon pemain akademi. Dapat dipahami bahwa Maguire memainkan peran kunci dalam membantu debutan baru Harry Amas beradaptasi di ruang ganti tim utama. Lebih jauh, Maguire adalah salah satu orang pertama yang memberi selamat kepada mantan gelandang United, Hannibal Mejbri, yang kembali ke Liga Primer setelah Burnley promosi dari Championship. Maguire juga telah membantu pemain muda seperti Jayden Camason dan Jack Moore-House di masa lalu, serta James Canlon dan Godwill Kukonki. Ada saat-saat yang menantang dalam karir Maguire, tetapi sebagai seseorang yang bangkit kembali, tidak mengherankan banyak yang mengandalkan bek tengah itu untuk kepemimpinannya. Tak heran penggemar MU akan menyamakannya dengan Antonio Valencia, legenda setan merah.